Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, santiamnya 40 miliar setahun. KPK menetapkan Direktur Utama Inhutani 5, Diki Yuanda Radi menjadi tersangka dugaan korupsi usai operasi tangkap tangan. Selain Diki, KPK juga menetapkan Junaidi sebagai Direktur PT Paramita Mulia Langgeng dan Aditya sebagai staf perizinan SB Group. Ketiganya tertangkap dalam operasi tangkap tangan bersama 7 pihak lainnya dalam operasi senyap. Di awal pemerintahan Prabowo, kisah rampok uang negara di Pertamina berhasil dibongkar. Dan saat ini, KPK sedang mengembangkan pembongkaran kisah yang sama di BUMN yang lain. PT Inhutani 5 adalah salah satu BUMN yang bernasib beruntung. Mereka diberi kesempatan bertobat di penjara sebelum ajal menjemput. Dan yang mengejutkan, jika kalian membuka website Inhutani 5, kalian akan menemukan seorang yang sudah tidak asing. Johan Utama Perbatasari, seorang yang pernah tampil di media, dengan gagah berani dan penuh percaya diri mengaku teman kuliah Jokowi, dan memastikan bahwa ijazah Jokowi asli. Di PT Inhutani 5, perusahaan milik negara yang sekarang diobok-obok Komisi Anti Rasuah, Johan Utama Perbatasari menjadi salah satu komisaris. Menurut KPK, indikasi pelanggaran prosedur hukum di Inhutani 5 sudah berlangsung sejak tahun 2018. Salah satu perusahaan milik swasta yang tidak pernah membayar pajak sejak tahun 2018 namun kontraknya terus diperpanjang, sampai akhirnya ditangkap pada tahun 2025, ketika tertangkap tangan memberikan suap kepada para petinggi PT Inhutani 5. Di sini kita bertanya-tanya, jika ada begitu banyak komisaris yang notabene disebut pengawas perusahaan dengan gaji yang fantastis, kenapa mereka tidak bisa mengawasi agar BUMN tidak dirampok? Atau, apakah mereka justru ikut menikmati? Karena dalam operasi tangkap tangan KPK, salah satu komisaris PT Inhutani 5, Raffles Brotestes Panjaitan juga ikut diamankan. Apakah mereka kerja sendiri-sendiri, atau bekerja berjamaah? Namun ada yang diistimewakan seperti Sylvester Matutina yang sudah divonis 6 tahun lalu tapi masih bebas berkeliaran? Saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Terlepas dari kontroversi berbagai pidato dan janji kampanye Prabowo yang sejauh ini masih sebatas garang di podium, beranikah Prabowo Subianto menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya? Karena jika Prabowo Subianto hanya memecat dan memberhentikan mereka yang bermasalah namun tidak mengusut siapa dalang penunjukan manusia-manusia tidak berkompeten di perusahaan yang direkrut hanya untuk merampok uang negara, maka yang terjadi sesungguhnya hanyalah terlihat seperti upaya pergantian pemain baru. Di Pertamina misalnya, para direktur anak perusahaan Pertamina yang terbukti melakukan korupsi sudah diganti, dan digantikan oleh orang-orang dalam lingkaran Prabowo dan Partai Gerindra. Proses perekrutannya masih menggunakan pola lama. Yang dipekerjakan adalah para tim sukses, mantan petinggi partai dan keluarga dekat. Tidak ada upaya seleksi untuk menghasilkan calon pemimpin perusahaan yang mumpuni dan ahli di bidangnya. Seorang seperti Ade Armando misalnya. Publik mengenal Ade Armando hanya sebatas kepiawaiannya bersilat lidah membela apapun kepentingan Jokowi. Di tahun 2019, dia mengatakan bahwa dia tidak akan memilih Prabowo sebagai presiden karena rekam jejak seorang Prabowo Subianto yang menurut Ade Armando, buruk. Namun kata itu tidak terdengar sekarang, setelah diangkat jadi komisaris di anak perusahaan PLN. Apakah Ade Armando mengerti tentang listrik? Tentu saja tidak. Karena dia kuliah di jurusan ilmu komunikasi, sebuah ilmu pengetahuan yang membawa dia piawai berkata-kata bukan piawai bekerja di lapangan. Lalu kenapa penting seorang komisaris harus paham bidang pekerjaan yang dia awasi? Saya pun tidak mengerti apa arti tantiam itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa seorang itu presiden tantiam. menandatangani pengeluaran uang untuk sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Maka bagaimana mungkin seorang pengawas yang ditempatkan juga tidak memahami seluk-beluk sebuah perusahaan? Sejauh ini, proses perekrutan komisaris dan direksi di BUMN tidak jauh berbeda dengan pola lama yang dipakai Jokowi. Orang-orang yang ditunjuk, dipilih dari para tim sukses, para buzzer dan pemilik lembaga survei. Belum ada itikat baik melakukan seleksi terbuka untuk memberikan kesempatan kepada yang ahli di bidangnya. Di tahun 2019, Ombudsman RI mengeluarkan data. Ada 397 komisaris yang terindikasi rangkap jabatan. Dan era Prabowo, kasus ini juga terulang. Ada 30 orang wakil menteri dan staf khusus presiden yang juga rangkap pekerjaan sebagai komisaris. Digaji sebagai wakil menteri, dan juga mendapatkan gaji yang tidak sedikit dari jabatan sebagai komisaris. Sementara di luar sana,
banyak sarjana yang ahli di bidang masing-masing justru melamar jadi pembantu rumah tangga karena sulitnya pekerjaan. Ada yang menerima gaji ganda dari negara, dan sebagian besar diabaikan. Maka salahkah jika publik kemudian memberikan gelar kepada Prabowo sebagai figur yang hanya jadi macan di podium? Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara-saudara. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiam. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiam itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantian. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiamnya 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiam kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Jika Prabowo berani menyampaikan kebusukan di BUMN yang terjadi di era pemerintahan Jokowi, namun masih mengulang kisah kegagalan yang sama dengan mengusung visi keberlanjutan, lalu apa yang diharapkan dari sebuah pidato yang berapi-api? Mampukah negara menghidupi rakyatnya hanya dengan dongeng dari atas podium? Semoga ke depan Prabowo bisa bertindak tegas, melepaskan diri dari bayang-bayang kepemimpinan buruk era 10 tahun yang sudah berlalu, dan mulai menunjukkan diri sebagai pribadi yang mampu berdiri dan berjalan di atas kaki sendiri. Rakyat menunggu pembuktian, bukan janji, karena sekarang bukan masa kampanye. Saatnya bertindak, Jenderal.